Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut merupakan keutamaan bagi kita semua. Karena beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan, ma min qaumin jalisu fi baitin min buyutillah wa yatadarrasuna fima bainahum illa anzala alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum di mana mereka duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran, saling mengajarkan, kecuali akan diturunkan kepadanya rahmat. Kemudian dia akan dinaungi oleh para malaikat, ya. Kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan kepada mereka. Demikian pula mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan para makhluknya yang ada di langit. Karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, seharusnya kita berbangga dengan hal yang demikian. Karena tidak setiap kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, supaya kita berbangga dengannya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat dari Allah dan keutamaannya, hendaklah kita merasa berbangga, bergembira, karena hal tersebut lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, mengumpulkan satu ayat demi ayat, hadis demi hadis, itu jauh lebih baik daripada mereka yang mengumpulkan emas dan perak. Jauh lebih baik. Demikian pula kita harus memiliki kajian seperti ini, ya. Paling enggak seminggu sekali lah, seminggu sekali, ya. Semalas apapun kita, entah kita itu di majelis ilmu, kita duduk tidur sekalipun enggak masalah. Yang penting kita memiliki kajian, kita hadir di dalam kajian. Karena beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan, ulaika humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang duduk di majelis ilmu, itu adalah orang-orang yang tidak akan merugi teman duduknya. Teman duduknya saja tidak merugi, apalagi mereka yang hadir di majelis ilmu, kemudian mendengarkan, menghafalkan, kemudian mengamalkannya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada takmir dan seluruh jajarannya, dan semua teman-teman yang andil di dalam terselenggaranya kajian Islam ilmiah di masjid kita tercinta ini. Semoga menjadi suatu amalan yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul alaihi wassalatu wassalam menyatakan, man dalla ala khair, ya, falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Perkara masalah khilafiyah, ya, itu hal yang wajar sekali. Perkara masalah khilafiyah hal yang sangat wajar terjadi di kalangan kaum muslimin. Sangat wajar. Jangankan di kalangan penuntut ilmunya,
di ulamanya itu khilafiyah biasa terjadi. Ya. Tidak masalah yang seperti itu, tidak mengapa. Ya. Yang masalah adalah memaksakan pendapat kita kepada saudaranya. Ini nggak boleh. Ya. Memaksakan kamu pokoknya ikut pendapat saya yang paling benar. Ini nggak diperbolehkan. Tetapi masalah khilafiyah sangat wajar terjadi. Dan itu terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahkan Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani khilaf dalam masalah apa? Tasyahud akhir. Satu begini, satu begini. Ya, satunya membid'ahkan yang begini, satunya membenarkan yang begini. Hal yang sangat wajar. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita mensikapi masalah khilafiyah tersebut. Jangan memaksakan pendapat kita kepada yang lainnya. Ya. Saya sukanya teh, kamu sukanya kopi. Mari kita minum, menikmati minuman kita masing-masing. Saya nikmati teh saya tanpa harus mencampurkan kopi kamu ke dalam teh saya. Ya, masing-masing dengan pendapatnya masing-masing. Jangan memaksakan kepada yang lainnya. Insya Allah akan berjalan damai, tertib, ya, dan insya Allah akan berkembang dengan sendirinya. Ya, akan berkembang dengan sendirinya. Dan alhamdulillah, ya, kita tidak memulai kitab dari awal, tetapi sudah pertemuan yang ke-47. Kita sudah pertemuan yang ke-47 pada kitab Ighatsatul Lahfan min Masa'idi Syaitan. Pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan. Dan kita sudah sampai kepada tipu daya syaitan kepada bapak ibu kita, Adam dan Hawa. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat di mana Allah mengkisahkan bagaimana iblis menipu bapak ibu kita. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Maka kemudian syaitan membisikkan, iblis laknatullah alaihi membisikkan kepada keduanya agar keduanya menampakkan aurat-aurat mereka. Dan sudah kita bahas apa yang dimaksud dari menampakkan aurat mereka. Ya, yang pertama adalah bisa jadi secara real, ya, bahwasanya aurat mereka terbuka. Dan pendapat yang lain mengatakan adalah bukan aurat mereka terbuka, tetapi apa? Tetapi karena orang yang berbuat maksiat dia akan malu. Tidak mungkin melakukannya terang-terangan di hadapan orang yang dimaksiatinya. Sehingga orang yang berbuat maksiat biasanya dia sembunyi-sembunyi. Dia merasa malu dengan kemaksiatannya. Ya, ini adalah khilaf pada masalah ayat ini. Nah, ini khilaf lagi. Agar mereka menampakkan dari aurat keduanya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian berdua menahan kalian berdua dari memakan pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat atau kalian tidak menjadi dua orang yang kekal di dalam surga. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, pada ayat ini ada khilaf. Di mana bacaan yang pertama membacanya dengan malakaini, yakni dua malaikat. Bacaan yang lain mengatakan tidak dibaca malakaini, tapi apa? Malikaini, yakni dua orang raja. Di sini ada khilaf, ya. Di mana pendapat dibacanya malakaini dengan malikaini adalah pendapatnya dari Tarjamatul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan bahwasanya dibacanya malakaini dua pemilik surga. Ya, malikaini dua pemilik surga, bukan malakaini, bukan dua malaikat. Kenapa? Karena nggak mungkin Adam itu menginginkan menjadi dua orang malaikat. Kenapa? Karena Adam melihat bagaimana malaikat itu kehidupannya seperti apa. Ya. Dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak menikah. Nggak mungkin Adam dan Hawa menginginkan menjadi dua orang malaikat. Maka yang betul kata Ibnu Abbas bacanya bukan malakaini, tapi malikaini. Dua pemilik, ya, dua pemilik. Di mana pendapat yang menguatkan pendapat Ibnu Abbas adalah ayat yang lain di dalam surat Toha. Qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulki
wa mulki la yabla. Wahai Adam, apakah mau engkau aku tunjuki kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Wa mulki, ya. Pendapat ini menguatkan pendapatnya Ibnu Abbas bahwasanya pembacanya bukan malakaini tapi malikaini, 2 orang raja, bukan 2 orang malaikat. Akan tetapi pendapat jumhur para ulama mengatakan tidak, bacanya sudah benar, malakaini. Ini adalah bacaan dari Hafidz dari Asim, ya, dari qiraah yang 7. Bacaannya adalah malakaini, bukan malikaini, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang diinginkan iblis kepada Adam bukan bagaimana sifat-sifat malaikat itu, tetapi kekekalannya malaikat itu di surga, kekal tidak pernah mati. Sedangkan Adam sebagai seorang manusia, dia tahu dia akan meninggal. Sehingga yang dipamerkan oleh iblis adalah kekekalannya, bukan bagaimana sifat-sifatnya, ya, tetapi kekekalannya di surga selama-lamanya. Ya, sehingga bacaannya, kata jumhur mengatakan, bacaannya bukan malikaini, tapi sudah benar pada tempatnya malakaini. Ya. Tetapi kemudian orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas mempertanyakan hal yang lain, di mana mereka mempertanyakan kalau bacanya seperti katamu malakaini menjadi 2 orang malaikat, artinya adalah supaya kalian kekal seperti malaikat, lalu kenapa di belakangnya diulang lagi? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, atau menjadi 2 orang yang kekal. Berarti ditawarkan 2 penawaran yang sama dong. Ya, supaya kalian itu menjadi kekal seperti malaikat atau menjadi kekal. Ya, nggak mungkin 2 penawaran yang sama ditawarkan. Gitu, ya. Maka dijawab oleh jumhur di sini bahwasannya al-makir al-mukhadi' la budda ayakuna fima yamkuruhu bihi wa yukayyiduhu minat tanaqud. Orang yang nipu, orang yang dusta itu mesti ucapannya itu apa? Tubrukan. Nggak mungkin sinkron. Saya melihat mobil tabrakan, kemudian saya lari ke toko ini. Loh, kok kamu lari ke toko ini? Wong kamu itu, toko ini itu bukan di jalan ini, jalannya di jalan B. Sedangkan kamu tadi bilang tabrakannya di jalan A. Ya. Jadi orang yang dusta, itu ucapannya pasti apa? Pasti bertubrukan, nggak mungkin sinkron. Sama kondisinya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengkisahkan bagaimana iblis berdusta kepada Adam dan Hawa. Ya. Sehingga ucapannya nggak mungkin sinkron. Sehingga bukan tugas kita mensinkronkan ucapan pendusta. Tetapi tugas kita adalah memberi uzur kepada bapak ibu kita. Kenapa mereka sampai tertipu? Ya, kenapa mereka sampai tertipu? Terlebih lagi, biasanya seseorang itu menawarkan sesuatu ialah dengan 2 penawaran. Yang pertama mumtani', yang kedua mungkin. Yang pertama itu susah, mustahil. Yang kedua bisa. Ya, Pak Ahmad dapat nih undian, ya, hadiah utama rumah, ya, motor, mobil dan sebagainya, hadiah hiburan kipas angin. Ya. Maka dalam diri Pak Ahmad akan mengatakan rumah nggak mungkin gitu kan, tapi kipas angin mungkin. Gitu. Ya, harapannya ke situ. Ya. Maka di sini iblis laknatullah alaih memberikan 2 pilihan kepada Adam, yang pertama mumtani', yang kedua mungkin. Menjadi 2 orang malaikat mumtani', ya, masa iya sih gitu, tapi kekal mungkin gitu. Terlebih lagi iblis laknatullah alaih menamai buah laknat dengan penamaan yang lain, yusammunahu bighairi ismih, menamai sesuatu bukan pada tempatnya, ya, menamai buah laknat dengan buah khuldi, buah kekekalan. Penamaan buah khuldi ini bukan dari Allah, penamaannya dari iblis laknatullah alaih. Ya, ini buah laknat yang harusnya dijauhi, tetapi dinamai dengan nama-nama yang lain. Begitu pula pengikut iblis pada hari ini menamai nama-nama yang bukan pada tempatnya. Ya, bunga, ya, riba dikasih nama bunga biar indah. Zina dikasih nama mut'ah biar boleh. Ya. Kemudian ummul khaba'ith, khomer, ya, dikasih nama apa? Albir. Bir itu bahasa Arab, artinya apa? Kebaikan. Ya. Dan penamaan-penamaan yang lain.
ya, diikuti oleh iblis laknatullah alaih sampai pada hari kita sekarang ini. Ya, maka kita harus waspada. Segala sesuatu itu bukan pada penamaannya, tetapi pada hakikatnya, prakteknya, pelaksanaannya. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian di sini setelah iblis laknatullah alaihi menipu dan dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis laknatullah alaihi ya bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku kepada kalian berdua adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Kemarin sampai sini ya. Kita melihat pada ucapan iblis laknatullah alaih ini ada tipu daya yang sangat kuat, ya, tipuan di atas tipuan. Yang pertama, ta'kiduhu biqasam. Yang pertama, iblis itu menipu dan menguatkannya dengan sumpah. Wa qasamahuma. Dan iblis itu bersumpah kepada keduanya. Iblis bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah. Wa tsani ta'kiduhu bi'inna. Yang kedua, iblis itu menekankan dengan kalimat inna, sesungguhnya. Wa qasamahuma inni. Dan setelah bersumpah kepada keduanya, iblis mengatakan sungguh-sungguh aku. Wa tsalits ta'qiduhul ma'mul 'alal 'amil idzanan bil ikhtisas. Yang ketiga adalah didahulukannya objek ya daripada yang lainnya, menunjukkan kekhususan. Ya, seperti kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bukan mengatakan na'buduka, kalau na'buduka kepadamu aku menyembah. Tapi kalau iyyaka na'bud itu pengkhususan, hanya kepadamu aku menyembah. Dan di sini iblis menggunakan siyaqul kalam seperti ini, ya. Ini lakuma, khusus bagi kalian berdua. Ya, sesungguhnya khusus bagi kalian berdua, tidak kepada yang lainnya, tetapi hanya khusus kepada kalian berdua. Laminan nasihin. Ya. Kemudian ar-rabi' yang keempat, ityanuhu bi ismin fa'il. Ya. Iblis mendatangkan ucapannya dengan isim fa'il. Di dalam bahasa Arab, ya, kaidah isim fa'il ini menjelaskan suatu sifat yang itu kejadiannya terus-menerus, yang sudah menjadi sifatnya. Jadi maksudnya iblis laknatullah alaih, aku ini memang orang yang sifatnya suka menasehati. Ya, bukan nasihat itu bukan saat ini aja, tapi memang sifatku suka menasehati. Ya. Wal khamis, yang kelima, ityanu billami ta'kid fi jawabil qasam. Yang kelima, iblis mengatakan lagi dengan lamu ta'kid, lakuma laminan nasihin, pakai lam lagi, sungguh-sungguh. Jadi sudah pakai inna, sungguh-sungguh, pakai lamu ta'kid lagi, lam, sungguh-sungguh lagi. Maka sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Wasadis, yang keenam, annahu suwaru nafsahu lahuma nasihan min jumlatin nasihin. Yang keenam adalah iblis menggambarkan kepada Adam dan Hawa bahwasanya yang menasehati itu sebenarnya ya, dia itu adalah bagian dari orang-orang yang menasehati. Jadi maksudnya adalah yang tahu perkara ini bukan cuma aku. Allah tahu, malaikat tahu, semua orang tahu, bapakmu tahu, pak demu tahu, semua tahu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kamu. Cuma aku yang ngasih tahu kamu. Cuma aku yang baik sama kamu. Ya, kita lihat bagaimana tipu daya iblis laknatullah alaih. Tipuan di atas tipuan. Sudah bersumpah dengan nama Allah. Kemudian mengkhususkan. Kemudian mengatakan sungguh-sungguh lagi 2 kali. Kemudian mendatangkan dalam bentuk apa? Sifat. Kemudian mendatangkan dalam bentuk jamak. Ya. Wa waratha aduwullahi hadzal makr li awliyaihi wa hisbih inda khida'ihim lil mu'minin. Maka kita bisa melihat iblis ini mewariskan kepada musuh-musuh Allah cara-cara yang seperti ini, makar-makar yang seperti ini kepada golongan iblis di dalam menipu kaum mukminin. Mereka selalu mendatangkan dirinya dalam bentuk jamak, menyembunyikan dirinya di kepentingan orang banyak, ya. Kata teman-teman, ya, kata kantor, kata masyarakat, padahal nggak ada yang bilang. Yang bilang cuma dia sendiri. Ya. Kita lihat, bisa mengambil pelajaran dari sini. Kama kana al-munafiquna yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bisa melihat orang-orang munafik, mereka berucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah. Lihat, kami bersaksi
bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Mengatakan apa? Kami. Ya, padahal cuma dia tok. Ya, padahal cuma dia tok yang ditegur, tapi dia mengatakan dalam bentuk jamak. Fa'akkadu khabrahum bisyahadah wa bi inna wa billami ta'kid wa kadzalika qaulu subhanahu wa ta'ala wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Maka kita bisa melihat iblis telah mengatakan sungguh-sungguh, mengatakan dengan inna, dia juga bersumpah atas nama Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang munafik berusaha meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersumpah dengan nama Allah. Wa yakhlifuna billah, dan mereka bersumpah atas nama Allah. Innahum la minkum, sesungguhnya mereka dari golongan kalian. Wa ma hum minkum, bahwasanya sesungguhnya kata Allah mereka itu sekali-kali bukan dari golongan kalian. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fadallahuma bighurur. Kemudian iblis itu menunjuki Adam dengan ghurur, dengan tipu daya, dengan muslihat. Qala Abu Ubaidah, khadzallahuma wa khallahuma min tadliyatid dalwa wa huwa irsaluhu fil bi'ri. Kalimat dallahuma, kata Abu Ubaidah, asal katanya adalah dari tadliyah, yakni menjulurkan sesuatu tetapi tidak dilepaskan, ya, seperti seorang yang mengulurkan timba ke dalam sumur. Ya. Wa dzakara al-Azhari li hadhihi lafdhah aslain. Berkata Al-Azhari, pada kalimat ini, ya, ada dua asal penamaannya, ya, ada dua asal kata pengucapannya. Yang pertama, asal pengucapannya adalah ar-rajulul atsyan yatadalla fil bi'ri liyarwa minal ma'i fala yajid fiha ma'an fayakunu qad tadalla fiha bil ghurur. Asal pengucapannya adalah ketika engkau melihat seorang yang haus, kemudian mengulurkan timba, ya, sampai ke dalamnya, kemudian tidak didapati di dalamnya ada air. Jadi dalla, tadliyah, dalla itu artinya mengulurkan sesuatu tapi tidak dilepaskan, masih dipegangi apa? Buntutnya. Taib. Wathani, ya. Taib. Tadi yang pertama mengulurkan sesuatu tapi tidak dilepaskan, ya. Kemudian setelah dia sampai ke dalam sumur, ya, maka tidak ada airnya. Jadi dia, kalau bahasa kita kecelek. Nah, kecelek, ya, bahasa kita kecelek. Pendalilannya adalah ucapan seorang penyair, ahussu fala ujiru wa man ujirhu falaisa kaman tadalla bil ghurur. Ya, aku memutuskan, aku tidak akan melindungi, tetapi siapa saja yang aku lindungi tidak seperti seorang yang tadalla bil ghurur, ya, yang kecelek, ya, sudah taunya mau dilindungi ternyata nggak dilindungi, ternyata dilepaskan begitu saja. Dan pendalilan dengan syair ini untuk menerjemahkan atau menafsirkan ayat Al-Quran diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari 100 Hijriah. Ya, kalau lebih dari 100 Hijriah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pada itu kekuasaan Islam sudah meluas. Ya, banyak orang-orang ajam masuk ke dalam Islam dan bahasa Arabnya kacau. Ya, sehingga banyak bahasa-bahasa yang tidak pada tempatnya. Sehingga para ulama, ya, berpendapat bahwasanya pendalilan, ya, penterjemahan Al-Quran, penafsiran Al-Quran, ya, dengan pendalilan penguatan dari syair itu diperbolehkan selama tidak lebih dari 100 Hijriah. Wathani, pendapat yang kedua, fadallahuma bighurur, ya, menunjukkan keduanya dengan tipu daya, jarra'ahuma, yakni membuatnya berani dan lancang. Berani dan lancang ala akli syajarah, untuk memakan pohon tersebut. Wa asluhu dallalahuma minad dalail wadalah wahiyal jara'ah. Ya, kalimat asalnya dari kata apa? Dari kata dalail wadalah wal jara'ah. Ya, lancang artinya. Penguatan dari pendapat ini adalah ucapan seorang penyair, adzunnul hilma dalla alayya qaumi wa qad yustajhalur rajulul halim. Aku menyangka, ya,
kelembutanku itu membuat kaumku itu menjadi lancang. Ya, dalla alayya qaumi. Syahidnya di sini, dalla alayya qaumi. Ya, di mana qauminya dia apa? Fa'il. Ya. Dallanya fi'il. Ya, kata kerjanya qaumi adalah orang yang melakukan. Waqad yustajhalu ar-rajulul halib. Dan orang itu nggak tahu. Ya, kadang orang yang lembut itu menipu. Ya, kamu nggak tahu orang yang lembut bisa apa. Ya, bisa jadi lebih parah kalau misalnya apa? Dia marah. Ya. Ini pendalilan dari pendapat yang mengatakan dalla di sini adalah tadullu, maksudnya adalah jara'ah, lancang untuk memakan pohon tersebut. Maka kemudian, ya, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, yang menjulurkan sesuatu tetapi tidak melepaskannya. Ya, karena berdalil dengan Al-Quran yang lainnya, tentunya ini lebih kuat pendalilannya. Tadi Al-Quran didalilkan, dikuatkan pendapatnya dengan syair. Adapun ini Ibnu Qayyim pendalilannya dikuatkan dengan dalil yang lainnya, yakni surat Yusuf ayat 19, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Ya, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, kemudian ada musafir yang apa? Yang menjulurkan timbanya di situ. Ya, fa'adla dalwah. Di sini pendalilannya. Qala al-Muttarif Ibnu Abdullah, qala lahuma inni khuliqtu qablakuma wa ana a'lamu minkuma fattaba'ani arsyadakuma wa halafa lahuma wa innama yukhdi'ul mu'minu billah. Maka kata Muttarif di sini bahwasanya syaitan itu dia mengatakan, ya, kepada keduanya, sesungguhnya aku diciptakan sebelum kalian berdua. Aku lebih mengetahui daripada kalian berdua karena aku diciptakan lebih dulu. Ya, maka ikutilah aku akan menunjuki kepada kalian berdua. Wahallafalahuma, maka kemudian iblis itu bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah. Wa innama yukhdi'ul mu'minu billah, maka dia menipu orang-orang mukmin dengan nama Allah. Ya, bersumpah dengan nama Allah untuk menipu orang-orang mukmin. Qala Qatadah berkata, wa kana ba'du ahli ilmi yaqul man khadi'na billahi khudi'na. Sebagian ahlul ilmi mengatakan siapa saja yang menipu kami dengan nama Allah maka kami pasti tertipu. Ya. Karena begitu mengagungkannya nama Allah. Dia tidak menyangka ada orang yang berani berdusta dengan bersumpah dengan atas nama Allah. Ya. Fal mu'minun gharrun karimun wal fajiru khabbun laim. Maka orang-orang mukmin itu gampang ditipu, tapi mereka mulia. Adapun orang-orang fajir itu orang yang terhina, yang suka memain-mainkan sumpah, bermudah-mudahan bersumpah dengan nama Allah untuk menipu manusia. Wa fis sahih, di dalam sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan anna Isa bin Maryam alaihi salam ra'a rajulan yasriqu faqala saraqta faqala la wallahi alladzi la ilaha illahu faqala al-masihu amantu billah wa kadzdzabtu basari. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Isa ibnu Maryam alaihi salam pernah melihat seorang laki-laki mencuri. Kemudian dia mendapatinya dan mengatakan, engkau mencuri. Maka laki-laki tersebut mengatakan, tidak demi Allah, tidak demi zat yang tanganku berada di genggamannya. Maka Isa mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan pandanganku. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya ketika seorang itu bersumpah, Isa tidak mengetahui bahwasanya harta itu sesungguhnya adalah miliknya. Ya, sesungguhnya ini adalah miliknya. Maka kemudian ketika orang itu bersumpah, Isa alaihissalam baru mengetahui bahwasanya dia tidak mencuri. Tetapi itu adalah harta miliknya sendiri yang dia ambil. Tetapi menurut jumhur pendapat ini takalluf. Pendapat ini memberat-beratkan. Ya, ini khilaf lagi. Ya, ini khilaf lagi. Ya. Pendapat ini memberat-beratkan. Kenapa? Tidak ngapain mencari dalil seperti itu. Ya. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya Isa mengatakan demikian karena pengagungannya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngapain? Tidak usah dicari pendalilannya. Ya, tetapi ini adalah pengagungan Isa alaihissalam kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, khilaf nggak masalah. Yang penting tidak memaksakan pendapatnya kepada saudaranya. Ya, sebagaimana kita juga tidak memaksakan untuk duduk di sini, atau sebagaimana sebaliknya juga tidak seperti itu. Ya, pendapat kita masing-masing jalankan, kita saling hormati, kita saling hargai. Ya, insya Allah. Kemudian kita sampai kepada pasal kaiduhu bainal ifratihi wat tafrid. Kita melihat bagaimana tipu daya syaitan, ya, antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Sedangkan Islam itu di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wa min kaidihil ajib annahu yushammun nafsil hatta ya'lam ayya quwwataini taghlibu 'alaiha quwwatul iktami wal syaja'ah wasyuja'ah am quwwatul inkifafi wal ihjami wal mahanah. Dan termasuk tipu daya syaitan yang sangat ajib, yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan adalah dia bisa mencium gelagat jiwa-jiwa anak Adam sampai dia mengetahui mana yang lebih mendominasi pada dirinya antara dua kekuatan. Apakah kekuatan untuk beramal, keberanian, atau kekuatan untuk menahan dirinya, untuk nggak beramal, males-malesan dan memilih kehinaan. Mana yang lebih dominan pada seseorang? Syaitan mengetahuinya. Wa in ra'al ghaliba 'alal nafsi al-mahanah wal ihjam akhadha fi tashbitihi wa id'afihi himmatihi wa iradatihi 'anil ma'mur bihi. Kalau syaitan melihat pada jiwa orang tersebut itu ada kelemahan, kekurangan, malas beramal, justru syaitan itu lebih menekankan lagi. Ya udah, ngapain ke masjid? Ya, toh sholat itu perintahnya nggak 5 waktu. Kamu bisa lihat dalam Al-Quran, mana ada sholat perintah 5 waktu? Ya, perintahnya dalam Al-Quran cuma sholat malam. Ya, udah, sholat malam aja. Ya, akhirnya karena memang dasarnya dia malas, ya, nggak mau buka-buka hadis, akhirnya dia apa? Sholat malam toh, nggak sholat 5 waktu. Ya. Fahawwana alaihi tarku, maka diringankan oleh syaitan, oleh iblis untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut. Hatta yatrukahu jumlatan au yuqassirahu fihi wa yatahawwanu bihi, sehingga orang tersebut meninggalkan sebagian amalan-amalan atau bermudah-mudahan dengannya. Ya. Jadi kalau syaitan melihat dia itu memang malas pada dasarnya. Wa in ra'al ghaliba 'alaihi quwwatal iktami wa 'uluwil himmah akhadha yuqallilu 'indahu al-ma'murun bihi. Ketika syaitan melihat yang kuat pada jiwa orang ini adalah keinginan untuk beramal, dia punya semangat, maka dia mengecilkan apa amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Puasa kok pagi sahur, sore buka, ya, itu bukan puasa, itu pindah makan. Ya, puasa itu besok sahurnya, seharian nggak makan sama sekali. Maka kemudian diajarkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, puasa mutih, puasa mati geni, dan puasa-puasa yang lainnya yang tidak ada pendalilannya. Ya. Zikir kok 3 kali, 1000 dong. Ya, 1.000.000. Ya. Sampai diantara mereka ada yang cuma akhirnya langsung pingsan, kecapean. Ya. Nah, kemudian orang-orang meninggal, wah ini manunggaling kawulan Gusti gitu. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Kita bisa melihat bagaimana bimbingan para ulama, ya, bahwasanya tipu daya syaitan itu antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Wa yuhammuhu annahu la yakfi, dan dikhayalkan di pikirannya bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wasallam itu tidak cukup. Wa annahu yahtaju ma'ahu ilal mubalighatin wa ziyadatin wa yuksiru bil awwali wa yatajawwazu bitsani. Ya, maka dia melihat, ya, ini tidak cukup, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi. Kita bisa melihat yang pertama tadi berkurang-kurangan, yang kedua ini berlebih-lebihan.
Kama qala ba'du salaf, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi naz'atan, imma ila tafriti wat taqsir wa imma ila mujawazati wal ghulu wa la yubali bi ayyuhuma dhafar. Ya. Berkata sebagian ulama terdahulu, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kecuali syaitan di situ dia mengganggunya. Boleh jadi dia membuat seorang itu berlebih-lebihan dan melihat apa yang diperintahkan oleh Allah itu kurang, atau sebaliknya, ya, dia berkurang-kurangan melihat apa yang diperintahkan Allah itu suatu yang berat. Wala yubali bi ayyuhuma dhafar, dan syaitan tidak peduli dari arah mana dia bisa menyesatkan kalian. Ya, kalau orangnya suka beramal, pengennya lari, joroke dari belakang. Kalau orangnya memang nggak suka beramal, jalannya lambat-lambat, gondeli. Ya, nggak peduli mana yang berhasil. Ya, yang penting nggak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus waspada. Kemudian, waqad iqta'a aktsarun nas illa aqallal qalil fi hadzainil wadiyain, dan kita bisa melihat kebanyakan manusia itu masuk ke dalam dua lembah ini, lembah berlebih-lebihan ataupun lembah berkurang-kurangan, kecuali sebagian mereka yang sedikit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadiyut taqsir wa wadiyul mujawazah wa ta'addi. Ya, yang pertama adalah lembah berkurang-kurangan, yang kedua adalah lembah berlebih-lebihan. Wa qalilun minhun jiddan thabitun ala siratil ladzi kana alaihi rasul alaihi wassalatu wassalam wa ashabuhu. Ya, dan sedikit sekali mereka yang tetap berada di jalan yang lurus yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Faqaumun qassiru bihim anil ityani biwajibatit taharah wa qaumun tajawazu bihim ilal mujawazil had bil wiswas. Ya, sebagian kaum mereka itu berkurang-kurangan di dalam bersuci. Wudu cuma pek gitu. Pergi gitu aja. Sininya masih kering, ya, kesusu gitu. Kalau ditanya mengatakan innallaha ghafurur rahim, gitu. Nggak bisa, ya, karena sholat itu nggak sah tanpa wudu. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan, ya, sampai dia itu terbelenggu dengan rasa was-was. Dan anak kira, anak pernah ketemu sekali, subhanallah, anak ketemu sekali waktu kemana? Ngisi apa di Purworejo. Ada orang ketemu, ya, bilang, Ustadz, anak ini loh Ustadz, temen anak dulu gitu. Sebelum ngaji Ustadz. Gitu. Itu kalau wudu baju basah semua. Sampai baju udah dibuka. Sampai bajunya udah dibuka masih wudu, berkali-kali wudu lagi, merasa masih kurang. Gitu. Ya. Ini kejadian nyata. Baru bulan kemarin anak ketemu orangnya gitu. Ya, tanya sembuhnya gimana, Pak? Ya, nah dinasihati Ustadz, udah nggak usah diperhatikan, was-wasnya dihilangin, ya. Sholat bismillah, kamu sudah wudu, bismillah. Gitu, ya. Itu baju sampai basah semua, sampai copot baju, akhirnya copot celana masuk kamar mandi. Ya. Ini bukan anak ketemu sendiri sama orangnya gitu. Ya. Jadi ini Ibnu Qayyim rahimahullah luar biasa gitu. Sudah melihat kejadian-kejadian ini jauh-jauh sebelumnya. Wa qaumun qassiru bihim an ikhrajil wajibi minal mal wa qaumun tajawazu bihim hatta akhraju jami'un ma fi aidihim wa qa'adu kallan 'alan nas mustashrifina ila ma bi aidihim. Sebagian kaum itu bermudah-mudahan mengeluarkan dari yang wajib dari hartanya. Ya, hartanya banyak, sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, enggak dikeluarkan. Ya, luweh-luweh aja. Tetapi sebagian yang lain berlebih-lebihan, mengeluarkan seluruh hartanya, disodakohkan semua, yang kemudian mereka itu bertawakal, menyandarkan dirinya kepada manusia, minta-minta. Ya. Minta-minta, berharap pada belas kasih manusia. Tep, udah kan? Masuk? Itu udah, masuk, Pak. Oh, tep. Wa qaumun qassaru bihim 'anit tanawul ma yahtajuna ilaihi minat ta'ami wasyarab wal libas
hatta adarru bi abdanihim wa qulubihim wa qaumun tajawazu bihim hatta akhadhu fawqa hajatin fa adarru bi qulubihim wa abdanihim. Sebagian kaum mereka itu berlebih-lebihan dalam makan dan minum, ya, sampai memudaratkan dirinya, ya, dan sebagian yang lain itu berkurang-kurangan sampai memudaratkan badannya. Yang awal tadi memudaratkan hatinya, yang kedua memudaratkan badannya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.